Kisah heroik Susilo Bambang Yudhoyono di medan tempur Timor Timur. Ini dia kisah super tak terduga yang nggak banyak orang tahu. SBY, si jenderal top yang kemudian jadi Presiden Indonesia ke-6, ternyata punya momen epik yang bikin kita semua kagum. Bayangin, saat masih berpangkat mayor dan terjun langsung di medan pertempuran Timor Timur, SBY nggak cuma jadi pahlawan di pihaknya sendiri. Ternyata, dia juga menyelamatkan nyawa si pemimpin musuh yang tertembak. Wah, gimana ceritanya tuh? Kita balik ke tahun-tahun panas Operasi Seroja saat Timor Timur masih penuh ketegangan. Di tengah desing peluru dan suara ledakan, SBY punya pilihan besar. Membiarkan sang musuh tewas di tempat atau memberi perintah berani yang bikin semua mata terbelalak. Dan tebak apa pilihan SBY? Sang mayor memutuskan untuk menyelamatkan nyawa lawan yang terluka parah. Bukan sembarang prajurit yang bakal ngambil langkah kayak gitu, kan? Tapi SBY beda. Sejak dulu, dia memang punya reputasi yang bikin semua orang angkat topi, nggak cuma di kalangan teman, tapi juga lawan. Kisah yang tersembunyi di balik seragamnya ini justru menunjukkan, bahkan di medan tempur paling panas sekalipun, SBY tetap pegang prinsip kemanusiaan yang bikin semua orang salut. Nah, kalau kamu nggak percaya pemimpin bisa punya hati sedalam itu, kisah SBY di Timor Timur ini bakal bikin kamu berpikir dua kali. Gimana? Makin penasaran kan? Ini cuma satu dari segudang kisah heroik SBY yang ternyata lebih dari sekadar berita biasa. Kita kembali lagi tahun 1986. Kala itu masih berpangkat mayor dan memimpin pasukan di Timor Timur. Saat operasi gila-gilaan bernama Operasi Seroja, SBY memimpin Yonif 744. SBY menghadapi musuh bebuyutan, gerilyawan Valintil yang berjuang keras di bawah tekanan. Pekan ketiga operasi, di tengah baku tembak yang panas di Bukit Turiskai, pasukan SBY berhasil memburu pasukan musuh sampai tercerai-berai. Dan di sanalah titik kritis terjadi. Pasukan SBY menemukan satu anggota Valintil yang terluka parah. Perutnya robek, ususnya keluar. Para prajurit sudah siap mengeksekusi, tapi tunggu dulu. Sang komandan, SBY, mendapat laporan langsung via telepon soal kondisi musuh ini. Dan di luar dugaan, SBY langsung memerintahkan hal mengejutkan. Jangan bunuh, selamatkan nyawa tawanan ini. Dengan tegas, SBY menolak eksekusi dan meminta identitas si tawanan. Ternyata, tawanan itu bukan sembarang orang. Namanya Julio Sarmento, salah satu pucuk pimpinan Valintil. SBY langsung datang dengan dokter, memastikan tawanan dirawat dan akhirnya diterbangkan ke RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Keputusan SBY bikin geger semua orang di batalion. Ini pertama kalinya seorang pemimpin musuh yang tertangkap mendapat perawatan dan dibiarkan hidup. Malah, tindakan SBY ini dapat pujian dari Maijen Edi Sudrajat dan para petinggi TNI. Mereka menganggap SBY membuka babak baru dalam tradisi tempur yang berlandaskan kemanusiaan. Dan lebih mengejutkannya lagi, dari sosok Sarmento, TNI memperoleh info-info krusial yang membantu operasi lebih lanjut. Beneran, nggak ada yang nyangka, SBY ternyata pemimpin yang mengutamakan kemanusiaan, bahkan di medan perang. Ini baru cerita epik. Kalau nggak denger sampai habis, kamu bakal rugi besar.